warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan sebagian dari tugas dan kewajiban kita untuk menuntut Ilmu. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kesehatan adalah sesuatu anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri, dan tentunya bentuk syukur itu harus kita menjaga kesehatan itu sendiri. Baik, untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk hari ini coba Ibu absen dulu ya. Abi Musa Abdurrahman, Ailsa Alimah Fadila, Aisyah Amalia Salsabila. Untuk pelajaran kita hari ini tentang kemukjizatan Al-Quran, tentu kalian sudah sangat sering mendengar kata mukjizat ya. Mulai dari SD, MI, MTS, SMP kalian sudah mempelajari mukjizat para nabi, diceritakan oleh guru-guru kalian. Jadi sudah tidak asing dengan kata mukjizat. Namun di sini kita akan belajar tentang kemukjizatan lebih dalam lagi. Kemudian apa sih tujuannya? Kenapa sih kita harus mempelajari tentang kemukjizatan Al-Quran? Ya, tentunya ada tujuan-tujuan yang akan dicapai atau diraih setelah kita melaksanakan pembelajaran ini. Yaitu kalian bisa lebih menghayati tentang kemukjizatan Al-Quran, kemudian kalian lebih mencintai Al-Quran, kemudian kalian juga paham tentang kemukjizatan Al-Quran, ruang lingkup, aspek, macam-macam dan sebagainya tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemudian kalian juga bisa memberikan contoh mukjizat atau kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan bermain snowball throwing. Kalian tahu apa itu snowball throwing? Enggak. Snow apa snow? Salju. Ball? Bola. Snowball berarti? Bola salju. Throwingnya? Melempar. Berarti? Melempar bola salju. Melempar bola salju. Karena kita di sini di Indonesia ada salju enggak? Enggak ada. Berarti bola saljunya kita ganti dengan bola kertas ya. Bola kertas yang akan dilempar. Jadi bagaimana nanti? Nanti setiap kalian menuliskan 2 buah pertanyaan terkait dengan materi ini, materi tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemudian setelah pertanyaannya ditulis di dalam kertas, kalian bentuk seperti bola ya. Kalian bentuk seperti bola, kemudian kalian lempar, saling melempar antar teman ya, harus acak, tidak boleh dapat kertasnya sendiri. Nah, setelah itu kemudian kalian membuka, karena sudah dibentuk bola otomatis tidak terlihat kan pertanyaannya. Kemudian kalian buka apa isi pertanyaannya, kemudian kalian jawab. Setelah itu kalian bisa menjawabnya, bisa melihat buku, bisa melihat bahan ajar yang sudah Ibu share ya. Dari mana saja kalian bisa mendapatkan referensi jawaban itu. Kemudian setelah masing-masing menjawab, kemudian nanti Ibu bagi kelompok ya.
ada 5 kelompok, masing-masing ada 3 ya. Kemudian setelah pertanyaan masing-masing sudah kalian jawab, kalian diskusikan di dalam kelompok itu, ya. Diskusikan tentang jawaban yang sudah kalian buat. Bagaimana dirumuskan, barangkali satu di antara anggota kelompok mempunyai pandangan yang berbeda atau membaca referensi yang berbeda, maka disitulah kalian diskusikan. Setelah itu kalian masing-masing kelompok maju mempresentasikan ya hasil diskusi kalian tentang pertanyaan yang sudah kalian jawab, kemudian kalian diskusikan. Sampai sini paham? Paham. Baik. Untuk kalian sebagai bahan, kalian mengamati materi ya. Coba kalian bisa lihat di layar. Saya sudah membuat PPT ya tentang pemukjizatan Al-Qur'an. Ya, apa saja yang akan kita bahas di sini? Kita akan mempelajari tentang pengertian mukjizat ya, baik pengertian secara etimologi maupun terminologi. Kemudian ada syarat-syarat mukjizat, macam-macam mukjizat, pengertian ijaz Al-Qur'an, aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an, kemudian mukjizat Rasulullah selain Al-Qur'an, dan mukjizat para nabi selain Nabi Muhammad. Secara etimologi atau secara bahasa, mukjizat ini terbentuk dari isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, mu'jizun mu'jizatun. Awalnya kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun dalam perkembangannya kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Manak Qotton di dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran menjelaskan pengertian mukjizat secara istilah atau secara terminologi. Al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adah maqrunun bit tahaddi salimun 'anil mu'aradah. Apa itu artinya? Bahwa mukjizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Dalam penggunaannya, kata mukjizat hanya diperuntukkan kepada hal-hal luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Ya, jadi mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Tapi kadang ya, kita dalam kehidupan sehari-hari masih mendengar orang bilang bila selamat dari bencana atau apa, dia bilangnya saya mendapat mukjizat. Kira-kira tepat atau tidak? Tidak. Karena ini mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Sampai sini paham? Kalian tuliskan ya 2 pertanyaan terkait dengan materi yang tadi. Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian menuliskan 2 soal. Membuat soal kan mudah. Nah, soal terkait dengan materi yang tadi ya. Tulisannya yang jelas supaya teman kalian bisa membacanya. Ya, silahkan ditulis pertanyaannya terkait dengan materi tadi. Pertanyaan ini ya, pertanyaan bukan kalian bertanya, tapi maksudnya bukan yang belum kalian pahami. Yang sudah kalian pahami tidak apa-apa. Yang penting pertanyaan terkait dengan materi. Yang sudah selesai membuat pertanyaan, silahkan kalian membentuk ya, bermas-mas membentuk bola yang tidak bulat. Sudah? Berdiri, silahkan. Mau membidik siapa? Mau membidik siapa yang mau dilempar?
Siapa yang mau dikasih bolanya terserah ya. Yang penting nanti semuanya harus dapat 1, 2, 3. Ya, silakan dibuka. Kemudian kalian tulis jawabannya. Ya, kalian tulis jawabannya. Kalian tulis jawabannya. Nggak ada yang dapatnya sendiri kan? Ya, baik. Silakan kalian tulis jawaban. Kalau sudah kalian hitung. Untuk membantu. Sudah? Ya, coba berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, Sampai 4. 1, 2. 3. Ya, yang tadi 1 cari temennya yang dapat 1. 1 ketemu dengan 1, 2 ketemu dengan 2, 3 ketemu dengan 3, 4 ketemu dengan 4. Ya, jadi satu kelompok ada 3. Tapi ada 1 yang 4. Bonus. Ya, ada 1 yang 4 karena jumlahnya kan 13. Silakan mencari temannya. Ya, silakan berpindah. Kelompok 4. Soal lagi. Baik, untuk tidak urut nggak apa-apa. Kelompok mana yang mau pertama? Ya. Kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Ya, kita berdua pada kelompok 3. Silakan maju. Di sini kedua. Ayo, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ijaz Al-Quran? Ijaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Yang kedua, sebutkan tujuan dari diturunkannya mukjizat adalah untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran para rasul. Yang ketiga, apa perbedaan mukjizat isi dan mukjizat maknawi? Secara mudahnya, isi bersifat sementara atau hanya terjadi pada saat itu saja dan menjadi sejarah. Sedangkan maknawi bisa bersifat selamanya atau abadi. Yang keempat, apa saja hal-hal yang menjadi kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran? Bisa berupa pembuktian secara ilmiah, secara ilmiah, bisa juga peristiwa yang akan terjadi atau berupa masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3.
Kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza, yu'jizu, i'jazan, mu'jizatun. Awalnya, kata ini berarti melemah atau mengalahkan lawan. Namun, dalam perkembangannya, kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat dan luar biasa. Yang kedua, mengapa Al-Quran disebut mukjizat paling agung? Sebutkan alasannya. Alasannya itu ada dua. Yang pertama, karena keindahan gaya bahasa usulnya, dan yang kedua, karena kandungan isi Al-Qur'annya yang universal, menyangkut hal-hal gaib berkenaan masa yang telah lampau maupun masa yang akan datang. Dan yang ketiga, jelaskan mukjizat hissi. Mukjizat hissi atau kasat mata adalah mukjizat yang dapat dilihat dengan mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, atau dapat dicapai dan digapai oleh panca indera. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah Amalia. Sebutkan mukjizat Rasulullah selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Pertama, untuk mukjizat Rasulullah, ia dapat memunculkan air dari jari jemarinya dan dapat membelah bulan dengan jari jemarinya. Dan terdapat mukjizat Nabi Nuh, yaitu kemampuan untuk membuat kapal yang sangat besar, karena pada saat itu belum terdapat ilmu untuk membuat kapal, sehingga itu dianggap mukjizat. Dan mukjizat Nabi Ibrahim tidak hangus saat dibakar. Sebutkan ya, kenapa angka 19 adalah angka istimewa dalam Al-Quran. Angka 19 adalah angka istimewa dalam Al-Quran karena jumlah huruf yang terdapat pada kalimat basmalah terdiri dari 9 huruf, dan setiap katanya terulang 13 kali dalam surah-surah Al-Quran atau beberapa kali kelipatan angka 19. Keunikan ini antara lain sebagai kata ismi berulang 19 kali di dalam Al-Quran, kata Allah berulang 2698 kali, itu berarti 19 kali 141, dan kata Ar-Rahman berulang 57 kali, itu berarti 19 kali 3, dan kata Ar-Rahim berulang 144 kali, itu berarti 19 kali 6. Dan mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yang mau maju? Ya, nomor 1 silakan. Ya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa itu mukjizat Nabi Musa? Mukjizat Nabi Musa yaitu tongkatnya dapat merubah menjadi ular besar untuk mengalahkan tukang sihir Fir'aun yang dapat membelah lautan melalui tongkatnya. Surah pertama yang diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Sebutkan macam-macam mukjizat. Mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Keistimewaan uslub Al-Quran yaitu keindahan dan kelembutan bahasa Al-Quran sejak dari bentuk lafaznya dan susunan kalimatnya. Yang kedua, keserasian Al-Quran dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia. Yang ketiga, keindahan kalimat serta keanekaragaman susunannya. Nomor 5, siapa saja Nabi penerima mukjizat? Nabi penerima mukjizat yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Apa saja mukjizat dari Nabi Muhammad? Mukjizat dari Nabi Muhammad itu ada Al-Quran, keluar air pada ujung jari, dapat membelah bulan dengan jari telunjuk. Nomor 7, apa pengertian mukjizat secara etimologi?
kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang kemukjizatan. Jadi di bab ini kita sudah belajar tentang tadi pengertian mukjizat ya, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Kemudian ada syarat-syarat mukjizat ya. Apa sih yang disebut mukjizat? Harus memenuhi unsur apa? Nah, kemudian macam-macam. Tadi ada mukjizat hissi, ada mukjizat maknawi. Kemudian ijazul Quran. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Ada berapa aspek? Ada Aspek kemukjizatan Al-Quran yang pertama adalah gaya bahasa. dari gaya bahasa atau uslub. Kemudian dari isi kandungan atau maknanya ya. Kemudian kita tadi belajar juga tentang mukjizat nabi selain Nabi Muhammad. Ada nabi siapa saja tadi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Sulaiman ya. Itulah pengetahuan tentang kemukjizatan Al-Quran. Semoga dengan kita memahami kemukjizatan Al-Quran, kita bisa lebih mencintai Al-Quran. Bagaimana kita mencintai Al-Quran? Nah, satu, dengan apa? Istiqomah membacanya ya. Istiqomah membacanya baik di rumah maupun di sekolah ya. Karena apa? Membaca Al-Quran adalah termasuk ibadah ya, termasuk ibadah yang akan mendapatkan pahala. Satu-satunya bacaan yang kalau dibaca akan mendapatkan pahala dan terhitung ibadah adalah Al-Quran ya. Dengan meyakini ya, kita lebih yakin lagi bahwa Al-Quran itu betul-betul anugerah ya, anugerah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mungkin ini yang bisa kita pelajari hari ini ya. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang pokok-pokok isi Al-Quran ya. Isi Al-Quran apa saja kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup ya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.